Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi jahin nabi wal ali. Amma ba'd. Ma'asyiral aba wal habaib wal asatid yarhamni wa yarhamkumullah. Hadirin, sebelum kita memulai, semoga kita berdoa untuk para siban-siban kita, guru-guru kita yang berada di depan ini. Allah panjangkan umur mereka, Allah lancarkan urus mereka, Allah gabul hajat-hajat mereka, Allah jadikan mereka sebagai wasilah kita untuk semakin dekat dengan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa untuk kita bersama tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, segala hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang punya hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah, yang belum nikah dipercepat nikahnya oleh Allah, yang sudah menikah belum punya anak dipercepat punyanya oleh Allah, yang punya hajat-hajat yang lain insyaallah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk duduk di tempat ini, di makbarah, di turba, di pusara, di kuburan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, yang kita yakini bahwasanya tempat orang soleh adalah tempat turunnya rahmat. Apalagi di sini tempat seorang wali min auliyaillah yang masyhur, yang sudah diakui oleh masyarakat. Semoga tempat ini menjadikan wasilah kita untuk menjadi dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah kalau bulan Ramadan adalah waktu untuk kita berpuasa. Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah miqat untuk orang melaksanakan ibadah haji. Maka bulan Rabiul Awal adalah miqat li ahlil mahabbah, bagi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang paling tepat, waktu yang paling bagus untuk kita meningkatkan kadar pengetahuan kita kepada Rasulullah, kadar kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW adalah Rabiul Awal. Dan Rabiul Awal telah meninggalkan kita. Sekarang kita berada di Rabiul Tsani. Para ulama menjadikan Rabiul Awal digandeng dengan Rabiul Tsani karena tidak ada habis-habisnya tentang pembahasan Rasulullah, tidak ada habis-habisnya tentang maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga Rabiul Awal tidak cukup untuk kita memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Rabiul Awal yang telah meninggalkan kita sebagai Rabiul Awal yang paling hebat di masa-masa kita. Dan Rabiul Tsani ini jangan sampai kita ketinggalan untuk semakin menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, untuk semakin menambahkan pengetahuan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kalau kita hidup di muka bumi ini tidak pernah menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah. Kita hanya mengetahui Rasulullah seperti itu saja. Sangat-sangat rugi kita hidup di dunia ini tidak mampu mencintai Rasulullah, tidak mampu meletakkan Rasulullah ke dalam hati kita. Cinta yang sangat mahal, cinta yang sangat susah diperoleh, namun kita tidak mau berusaha mencintai Nabi Muhammad. Rugi. Hadirin, dari mana kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Perkenal Rasulullah, kenali Nabi Muhammad, pelajari tentang Rasulullah. Apa tugas-tugas Nabi Muhammad? Bagaimana peranan-peranan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita runut, kita pelajari,
kita bahas tentang bagaimana peranan-peranan Nabi Muhammad, maka peranan yang paling besar, yang paling mulia, yang paling hebat adalah jasa Nabi Muhammad. Di antara jasa yang paling menonjol adalah jasa Nabi Muhammad untuk kota Madinah dan penduduk kota Madinah. Hadirin, apa proyek Nabi Muhammad untuk masyarakat Madinah? Kita ketahui bersama, ada satu perang yang menghasilkan ghanimah, rampasan perang yang sangat banyak, yang sangat melimpah luar biasa. Perang tersebut adalah Ghazwatul Hunain wa Ghazwatul Taif. Dua perang ini, Taif dan Hunain, menghasilkan rampasan perang yang sangat luar biasa banyaknya. Dikatakan ada 24.000 ba'ir, onta, 24.000 onta sebagai harta rampasan perang. Ada 40.000 kambing yang diambil dan dijadikan sebagai ghanimah untuk orang muslimin. Ada 6.000 budak yang dijadikan ghanimah untuk kaum muslimin. Ada ribuan uqiyah minal fiddah, ribuan fiddah yang terkumpul untuk kaum muslimin, yang dibagi-bagikan percuma oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah membagikan ghanimah, rampasan perang terhadap kaum muslimin. Namun ingat, yang dibagikan oleh Nabi saat itu bukan kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah. Yang dibagikan oleh Rasulullah mereka yang baru masuk ke dalam agama Islam, mereka yang baru kumpul dengan Nabi Muhammad. Perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah. Pasukan Nabi Muhammad dari kota Madinah berjumlah 10.000 orang. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyerang kota Taif, menyerang Hunain, itu berjumlah 12.000 orang. Ada 2.000 orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Ada 2.000 orang yang baru join ke dalam agama Islam. 2.000 inilah yang dibagikan ghanimah, rampasan perang oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga muslimin yang berasal dari kota Madinah sedikit kecewa dengan Nabi Muhammad. Mereka sedikit bersedih karena siapa yang tidak mau dunia. Mereka pun masih ada di dalam hati mereka tentang dunia. Akhirnya mereka curhat dan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, ketuanya mereka. Sa'ad bin Ubadah menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan berbicara tentang rampasan perang tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Sa'ad, kumpulkan masyarakat Ansor, kumpulkan sahabatku Ansor, kumpulkan, aku akan memberitahukan tentang mereka. Kemudian Rasulullah berkhutbah di hadapan para Ansor. Rasulullah mengatakan kepada mereka, dan ini tujuan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah sebagai asas, dasar, proyek dan peranan Nabi Muhammad di kota Madinah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Alam takunu dullalan fahadakumullahu bi. Kata Nabi Muhammad kepada masyarakat Madinah, bukankah kalian dulu adalah orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tersesat? Kemudian aku datang membawa hidayah kepada kalian. Rasulullah memberitahukan bahwasanya datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah sebagai pembawa hidayah, sebagai pembawa Islam dan tauhid. Perlu diketahui, ketika Rasulullah pertama kali masuk ke kota Madinah, hanya 500 orang yang baru masuk ke dalam Islam. 500 orang yang baru bersyahadat dari 8.000 orang penduduk kota Madinah. Saat itu pada tahun 8 tidak ada satupun rumah di kota Madinah kecuali semuanya telah masuk ke dalam agama Islam. Shadaqan Nabi SAW. Rasulullah membawa hidayah ke kota Madinah dan semua masyarakat Madinah memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada mereka, alam takunu mutafarriqina fa'allafallahu baina qulubikum bi. Bukankah kalian dulu bermusuh-musuhan wahai Ansar? Bukankah kalian dulu bergontok-gontokan, berantem dan berpecah belah wahai Ansar? Gara-gara kehadiranku kalian bersatu, kata Nabi Muhammad. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah jelaskan, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Orang-orang Ansor, masyarakat Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka bermusuh-musuhan selama 120 tahun. Tidak ada permusuhan yang lebih lama saat itu daripada permusuhan Ansor, Aus dan Khazraj.
Mereka bermusuhan padahal mereka adalah saudara kandung, seabah dan seayah. Tapi mereka menjadikan diri mereka bermusuh-musuhan karena satu perkara. Datang Nabi Muhammad, datang Rasulullah persatukan Aus dan Khazraj. Rasulullah jadikan mereka satu nama sebagai Ansor, penolong Nabi Muhammad. Bersatulah mereka 120 tahun, dua kelompok yang saling bermusuhan di hadapan Nabi Muhammad langsung bersatu, bersaudara berkat Nabi Muhammad SAW. Itu tugas kedua Nabi Muhammad. Yang pertama membawa hidayah kepada kaum Ansor, yang kedua menyatukan hati mereka, dan yang ketiga Rasulullah SAW mengatakan, alam takunu alatan fa'aghnakumullahu bi. Bukankah kalian dulu adalah orang yang miskin? Bukankah kalian dulu adalah orang yang tidak memiliki apapun? Bukankah kalian dulu adalah orang yang kesusahan, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalian diberikan kekayaan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah. Ketahui dulu masyarakat Madinah hidup dalam keadaan susah dan miskin. Mereka hidup selalu dalam keadaan perang, sehingga kehidupan mereka pun susah. Belum lagi orang Yahudi yang yusaitir, yang mengontrol perekonomian mereka. Dengan mereka diberikan hutang-hutang yang luar biasa, namun hutang tersebut dilibatkan dengan riba, dengan bunga yang sangat besar. Datang Nabi Muhammad, ketahuilah pertama kali Rasulullah menginjakkan kota Madinah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, Rasulullah menggariskan masjid beliau. Yang kedua, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar kalian. Di mana pasar kalian, kata Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah digandeng oleh para sahabat menuju pasar Bani Qainuqa. Pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi, ditunjukkan mereka. Ketika Rasulullah melihat, ternyata di situ ada sistem riba, ada sistem tipu menipu, ada sistem penimbunan barang, ada semua sistem yang dibuat oleh orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi sangkin liciknya. Dijelaskan di dalam kitab Aswaqul Arab fil Jahiliyah wal Islam, karangan Syekh Sa'id Al-Afghani. Beliau menjelaskan bahwasanya orang Yahudi itu sangat menguasai pasar saat itu. Bahkan mereka itu sengaja memberikan utang terhadap masyarakat Madinah. Lebih dari itu, mereka menguasai pasar dari Khaybar sampai ke Tabuk. Ada 300 kios pinjaman yang berbasis riba. Jadi dari dulu, sebelum kita hidup sekarang ada pinjol, ada bank dan yang sejenisnya, dari dulu ini sistem orang Yahudi. Mereka mau meminjamkan kita seolah-olah mereka mau memodali kita, namun tujuan di situ adalah basisnya riba. Sallu ala Nabi Muhammad. Uzkurus salah ala Nabi. Hadirin, bagaimana Rasulullah membangun pasar? Apa yang dibangun oleh Rasulullah? Setelah itu Rasulullah langsung meletakkan garisnya, membangun pasar beliau, yang pasar ini tidak ada yang lebih bagus daripada pasar Nabi Muhammad. Di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya pasar Nabi Muhammad itu dari Munakhah, dari garis yang bernama Munakhah. Lebarnya sepanjang 100 meter, ada yang mengatakan 150 meter. Panjangnya dari Munakhah yang sekarang adalah Masjid Al-Ghamamah sampai ke Sakifah Bani Sa'idah, 500 meter panjangnya. Kalau kita pergi ke 10 Ulu, nyampe tak 500 meter? Lebih dari jembatan sampai ke Ampera. Itu pasar Bung Palembang. Pasar Nabi 500 meter, lebarnya 150 meter. Ini menunjukkan kesan-kesan ekonomi yang ditanamkan oleh Rasulullah. Belum lagi Rasulullah SAW menyemangati para sahabat untuk berdatang. Kata Rasulullah, hadza suqukum wala yunqas wala yudra fihi kharaj, kata Nabi Muhammad. Ini pasar kalian, tidak boleh ada orang yang berbuat zalim dan curang di dalam pasar kalian, dan tidak boleh di sini dikenakan pajak. Karena kalau mereka ngikut ke pasar orang Yahudi, pajaknya besar. Mereka memajaki umat kaum Ansor saat itu dengan pajak yang sangat-sangat besar. Rasulullah membebaskan pajak terhadap kaum Ansor. Bahkan Rasulullah SAW mengadakan perperangan dagang terhadap orang Yahudi.
Kata Rasulullah, hadza suqukum. Kata Rasulullah, ini pasar kalian. Tidak boleh lagi kalian pergi ke pasarnya orang Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Rasulullah berbicara kepada para sahabat agar mereka keluar ke pasar mereka dari setelah sholat subuh, berdagang di pasar mereka, mendahului orang Yahudi 4 jam. Orang Yahudi kalau membuka bisnis mereka 4 jam setelah sholat subuh. Umat Islam disemangati oleh Rasulullah sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi dagangan-dagang umatku ketika pagi harinya. Rasulullah mendoakan berkah terhadap mereka yang berdagang di pagi hari. Coba kita lihat sekarang pasar-pasar orang Yahudi bukanya jam 9, jam 10. Coba kita lihat pasar 10 dulu. Buka jam berapa? Melek mata lah terbuka kalau itu pasar. Jam 9 hilang sudah ayam yang bagus, iwak yang bagus hilang, sisa yang ayam-ayam yang itulah barang-barang bagus itu datang jam 7. Ini pelajaran dari Nabi Muhammad, ini ilmu dari Nabi Muhammad. Kalau kalian berdagang, kalau kalian melakukan suatu bisnis atau apapun, kerjakanlah di pagi hari, karena ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah mengirimkan beberapa orang sahabatnya untuk keluar kota Madinah untuk ngambil barang dari Habasyah, mengambil kumas, kain-kain. Dari Yaman mereka ngambil buhur, dari Syam mereka ngambil biji-bijian zaitun dan yang lain-lainnya. Rasulullah utus Zubair ibn al-Awwam, Rasulullah utus Abdurrahman bin Auf, Rasulullah utus Talha bin Ubaidillah sebagai utusan Nabi Muhammad untuk ngambil barang dan ditaruh ke pasar Madinah, sehingga pasar Madinah menjadi pasar yang sangat maju, al-markasut tijari, sebagai pusat perdagangan umat Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Kata Rasulullah, aku diutus dan diperintah di satu desa yang desa ini mampu mengalahkan desa-desa yang lainnya. Nabi Muhammad SAW diutus sampai perdagangan ini sangat luar biasa. Rasulullah katakan, al-jalib ila suqina kal mujahid fisabilillah. Rasulullah sisipi di situ pesan-pesan rohani. Kata Rasulullah, orang yang membawa barang dari luar kemudian diperdagangkan di pasar kita, maka pahalanya seperti mujahid fisabilillah, yang jihad fisabilillah. Rasulullah perjuangkan perekonomian ini, tujuannya apa? Untuk melemahkan orang Yahudi. Kapan ini bisa menjadikan satu pelajaran buat orang Madinah? Puncaknya ketika tahun 2 Hijriah. Bani Qainuqa yang perekonomiannya mengakar dan menggurita di kota Madinah diusir oleh Nabi secara terhina dari kota Madinah karena mereka menghinakan seorang perempuan muslimah. Mereka berani menghinakan perempuan muslimah, diusir oleh Nabi di kota Madinah. Padahal mereka lah yang menguasai perekonomian di kota Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Rasulullah kemudian mengusir Bani Quraidah, Bani Nadir yang notabene mereka lah pemangku ekonomi di kota Madinah, tapi diusir oleh Nabi Muhammad. Kenapa umat Islam sekarang lemah? Kenapa kita tidak bisa mengusir Israel dari kota Palestina? Jawabannya karena perekonomian kita tidak kita pegang. Kalau kita bermarja, berreferensi dengan sirah Nabi Muhammad SAW, niscaya kita akan paham orang yang memegang dunia saat ini, mereka lah yang memegang perekonomian di dunia saat ini. Tugas Rasulullah selain membawa tauhid dan hidayah, tugas Nabi Muhammad selain membawa ke dalam persatuan, tugas Nabi Muhammad membawa kemajuan di dalam bidang perekonomian. Kita berdoa bersama, semoga kita di sini yang pedagang, menghidupkan pedagang-pedagang yang lainnya, bersatu di dalam panji-panji Islam, membantu orang yang kesusahan, umat-umat Nabi Muhammad yang kesusahan. Dan kita ditambahkan, kalau kita membaca tentang sirah Nabi Muhammad, ditambahkan kecintaan. Rasulullah itu bukan hanya sosok yang bagus akhlak, tapi Nabi Muhammad adalah sosok yang sempurna. Disitulah beliau sosok ahli ekonomi, beliaulah di situ jenderal yang hebat, beliau semuanya sempurna di Nabi Muhammad. Semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali ditambah pengetahuan kita tentang Rasulullah, ditambah kecintaan kita tentang Nabi Muhammad, ditambah semuanya dari Nabi Muhammad SAW, diperjumpahkan kita dengan Nabi Muhammad di dalam tidur kita, di dalam yaqadhah kita, sebelum wafat kita, ketika wafat kita, ketika dalam kubur kita, ketika di akhirat, dan nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن هذا ما أقول لكم أعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته